Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Hari ini wabarakatuh. kita melanjutkan materi tentang beberapa ayat bertemakan tentang haji. Pada pertemuan yang lalu kita berhenti di tampilan layar ini, yakni ada keterangan bahwa jumlah hari-hari ibadah haji totalnya ada 69 hari dimulai dari tanggal 1 Syawal sampai dengan 10 Dzulhijjah. Dari 69 hari, intinya hanya 10 hari. Dari 10 hari, tepatnya tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah, intinya hanya 3 hari. Yani 3 hari adalah di tanggal 8 Dzulhijjah, tanggal 9, dan tanggal 10. Kenapa hanya 3 hari intinya? Jawabannya adalah karena yang membedakan antara umroh dan haji, yakni 3 hari ini. Ini apa? Kalau umroh pakai baju ihramnya bebas, bebas dari mana saja mikotnya. Tetapi kalau berhaji ihramnya afdolnya dari Mina. Jadi kalau beribadah haji pakai baju ihramnya dimulai startnya tanggal 8. Kalau umroh pakai baju ihramnya bebas, nggak ada tanggalan tertentu. Bebas tanggalnya, bebas di mikot mana saja. Sedangkan ibadah haji tertentu tanggalnya ihramnya. Yani apa? Pakai baju ihram dimulai tanggal 8. Tanggal 8 tepatnya di Mina, dari Mina. Ini yang bedakan umroh dan haji adalah 3 hari ini. Yani tanggal 8 amalan ihram, kalau umroh ihramnya bebas waktu dan tanggalnya, kalau haji tertentu tanggalnya. Yang kedua, kalau ihram tidak ada amalan wukuf, kalau haji ada amalan wukuf. Yang ketiga, kalau umroh tidak ada amalan lempar-lempar jamroh, kalau haji ada amalan lempar jamroh. Jadi ketiga amal inilah yang bedakan paling mendasar antara beribadah haji dan beribadah umroh. Jadi umroh tidak ada ihram dari Mina, umroh tidak ada wukuf, umroh tidak ada lemparan jamroh. Makanya intinya haji adalah 3 hari ini. Yang pertama tanggal 8 memakai baju ihram, niatnya berhaji. Yang kedua tanggal 9 Arafah wukuf, yang ke-10 lempar jamroh di Mina juga. Lanjutannya. Jadi tanggal 8 dari Mina menuju ke Arafah. Kemudian menjelang maghrib dengan Arafah menuju Musdalifah, kemudian 10-nya ke Mina lagi. Nah, sekarang mengenai kostumnya. Apa hikmahnya laki-laki kostum seperti ini kelihatan lengan sebelah kanan? Ini banyak hikmahnya. Yang pertama adalah pengetahuan mengenai zaman Rasul Muhammad. Rasul para sahabat ketika mereka berhaji, kostum laki-laki seperti ini. Ini sebenarnya bukan sifatnya wajib atau prinsip harus tidak, tapi bersifat abdol atau keutamaan. Jadi lebih abdolnya, lebih utama laki-laki seperti ini. Itu pun laki-laki yang maaf ya, yang merasa badannya kelihatan kekar, lengannya kelihatan kekar, dempal dan sebagainya, abdolnya diperlihatkan. Sedangkan mereka yang lengannya kelihatan maaf ya kurus, tidak kelihatan dempal, maka abdolnya adalah ihramnya ditutupi seluruhnya, tutup seluruhnya. Jadi dikalungkan ihramnya menyeluruh, menutupi lengannya. Yang merasa lengannya kelihatan dempal atau kekar, abdulnya diperlihatkan. Nah, kenapa diperlihatkan? Nanti dalam prakteknya ketika tawaf. Jadi tanggal 8 malam di Mina, dari 8 malam di Mina, kemudian saat tanggal 9 pagi sholat subuh masih di Mina. Jadi tanggal 8 malam nginap di Mina, kemudian pada subuh masih di Mina. Setelah subuh baru berangkat, ini kalau praktek jalan kaki ya, kita bayangkan jalan kaki. Jadi pada subuh jalan kaki menuju ke Arafah, di target jalan kakinya sampai di Arafah adalah duhur, menjelang duhur. Kenapa? Karena duhur dan asar sholat di jamak wajib di jamak duhur dan asar. Setelah selesai duhur asar, maka wukuf setengah hari baca duhur sampai menjelang maghrib.
hanya sampai menjelang maghrib. Tidak boleh sampai maghrib. Jadi menjelang maghrib, ninggalin Arafah tanggal 9-nya sore, petang, menjelang maghrib ninggalin Arafah, berjalan kaki menuju Musdalifah, ditarget di sini kira-kira ba'da Isya. Jadi sholat maghrib di tengah jalan, atau sholat maghrib dan isya-nya di tempat namanya Masjid Masyaril Haram di Musdalifah. Ini tanggal 9 malam. 9 malam ya kerikil, kemudian untuk lempar-lemparnya besok paginya tanggal 10. Ini rute 8, 9, dan 10. Sekarang kita bahas apa hikmahnya kostumnya kelihatan setengah lengannya. Kita bahas yang laki-laki ya, tidak perempuan. Begini prakteknya. Yang dimaksud Masjidil Haram adalah lokasi tempat tawaf yang melingkar. Ini foto tahun 63. Jadi barang siapa kita ponak nenek moyang, kakek kita, nenek kita yang pernah berhaji tahun 63 mengalami Mekah seperti ini. Ya ini apa? Masjidil Haram masih berupa batasan tempat tawaf yang ada tiang-tiangnya. Sedangkan di luar wilayah putih ini adalah tanah biasa, bukan Masjidil Haram. Jadi Masjidil Haram adalah bukan berbentuk masjid, tapi berbentuk areal tempat tawaf. Jadi jamaah haji, kenapa hanya separuh lengan kelihatannya? Karena kita tawaf adalah rutenya mengarah ke kiri. Tawafnya mengarah ke kiri. Jadi ketika mengirim maka posisi tangan kiri selalu sejajar garis lurus kepada Ka'bah. Jadi tangan kiri berada di posisi dengan Ka'bah tangan kirinya. Sedangkan lengan tangan kanan berada di luar Ka'bah. Ini rutenya tawaf. Jadi Masjidil Haram adalah seperti ini, Masjidil Haram. Lanjutannya, ini puternya. Jadi ketika tawaf ini dana lokasi singkat saya terangkan, kotak putih adalah Ka'bahnya. Kemudian lingkaran kecil adalah Maqamu Ibrahim. Secara bahasa, Maqamu artinya tempat berdiri. Ibrahim berarti tempat berdirinya Ibrahim ketika membangun Ka'bah bersama Ismail. Ini ada bekas batu, telapak tangannya ada membekas di situ. Kemudian ini adalah sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam. Jadi sekarang nggak kelihatan. Kenapa? Karena sumur Zam-Zam sudah berada di bawah lantai dasar halaman pelataran Ka'bah. Jadi nggak kelihatan. Di sini sumurnya. Nah, rute tawafnya adalah seperti ini. Rutenya mengarah ke kiri. Nah, ketika mengarah ke kiri, maka lengan tangan kiri selalu kepada Ka'bah. Jadi, abdulnya adalah selalu posisi lengan tangan kiri harus kena Ka'bah. Tidak boleh miring, tidak lurus, harus melingkar kepada Ka'bah, kena terus. Nah, sedangkan lengan tangan kanan kelihatan kekarnya. Kenapa diperlihatkan? Jawabannya adalah, mari kita lihat garis ini. Ini garis. Jadi garis ini, di sini adalah Maqam Ibrahim, sedangkan pintu Ka'bah sebelah sini. Di sini pintu Ka'bah, di sini pojok Hajar Aswad. Nah, ini namanya rukun. Nah, apa rukunnya? Pojok, sudut atau rukun boleh. Rukun Hajar Aswad. Di sini rukun Yamani. Sini Yamani. Ya. Kemudian rukun Iraki di sini. Ini Iraki. Ini Yamani, ini Sam. Maaf ya, saya keliru. Ini Iraki, Yamani, Sam. Nah, jadi ketika posisi sudut sini dengan sudut yang ini, itu ketika tawafnya adalah tidak harus berjalan, ada lari kecilnya. Jadi gini rutenya. Ketika posisi dari al sini, maka tawafnya berjalan kaki. Berjalan kaki. Nah, ketika nyampe sudut yang sini, lari kecil sampai sudut yang sini. Kemudian jalan kaki lagi. Jalan kaki, terus lari kecil lagi, lari kecil sampai sudut sini. Terus jalan kaki. Jadi tawafnya adalah ada jalan kakinya, ada lari kecilnya. Kenapa lari kecil? Jawabannya adalah, mari kita lihat garis ini. Garis ini. Ini garis sejajar lurus sampai ke perbukitan. Ini perbukitan. Bukit Sofa sebelah kiri dari gambarnya,
dan Bukit Marwah sebelah kan gambarnya. Nah, di area ini ketika Rasul dan para sahabat sedang berhaji tawaf, sedang tawaf berhaji, itu orang Quraisy Mekah semuanya berada di atas bukit. Ngapain mereka? Mereka memperhatikan, mengamati orang Islam sedang tawaf. Kenapa mereka mengamati? Jawabannya adalah mereka berniat ingin menyerang, membunuh, memerangi orang Islam yang sedang beribadah. Kenapa? Karena anggap mereka adalah ketika orang Islam beribadah tawaf, maka dianggap berarti nggak siap perang. Sedang konsentrasi ibarat tawaf, maka bisa diserang sewaktu-waktu. Itu hal mereka. Nah, Rasul dan para sahabat mensiasati apa? Yakni karena orang yang Quraisy Mekah itu mereka berkumpulnya di bukit sebelah sini, berarti sudut pandang mereka hanya areal sini. Yakni mata mereka hanya melihat Ka'bah sampai sudut sebelah kiri sini, dan pasukan orang Quraisy Mekah hanya melihat sudut Ka'bah sebelah kanan sampai di sudut ini. Sedangkan setelah ini nggak kelihatan. Kenapa? Karena Ka'bah tinggi. Jadi untuk mensiasati bahwa orang Islam itu tidak lemah dalam kondisi siap tempur perang suatu waktu, maka orang Islam ketika tawaf mumpung di area sini yang kehalangan Ka'bah, nggak kelihatan sudut pandang orang Mekah, maka mereka ketika para sahabat dari Madinah ke Mekah merasa capek, maka tawafnya berjalan. Jadi tangan kanannya yang di lengannya itu diselonjorkan ke bawah. Kayak orang jalan biasa, santai. Nah, ketika sudut pandang sini kelihatan musuh, maka lengan yang kanan kelihatan seperti itu diangkat kekar, diangkat dempal kayak mengangkat sesuatu, diangkat sebelah setengah badan. Seperti dari sini lari kecil supaya kelihatan fitnya bahwa orang Islam itu dari Madinah ke Mekah berhaji nggak kelihatan capeknya. Terbukti apa? Mereka kelihatan tutup lari kecil tawafnya. Padahal ketika selesai melewati sudut pandang ini, lemes, kelihatan lemesnya. Dan itu nggak kelihatan orang Quraisy Mekah. Kenapa? Terhalangi oleh tingginya bangunan Ka'bah. Jadi setiap dari sudut sini diangkat tangannya, sedikit kelihatan kekarnya, diangkat setengah badan. Diangkat setengah badan tangannya supaya kelihatan dempalnya agar musuh kelihatan keder. Yani takut menyerang. Kenapa? Orang Islam ternyata dempal-dempal, kekar-kekar, tetap lari kecil, nggak ada capeknya. Padahal tanpa mereka ketahui orang Islam ada capeknya. Pas kehalangan Ka'bah, tangan dilepas jalan kaki, lari kecil lagi, terus jalan kaki. Begitu pula ketika sa'i sama Marwah, ketika Rasul dapat dari Sofa ke Marwah, ketika jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Karena belum kelihatan dari bukit mereka. Jalan kaki. Nah, ketika kelihatan dari sini, lari kecil karena sedang dilihat musuh. Lari kecil supaya kelihatan kekar. Nah, kemudian jalan kaki lagi. Balik Marwah, jalan kaki, lari kecil. Terus jalan kaki. Kenapa lari kecil? Karena di dalam penglihatan musuh. Nah, kalau zaman sekarang, areal ini ditandai lampu hijau, lampu neon hijau, sebagai syarat bahwa ketika sa'i, nggak semuanya jalan, ada lari kecilnya. Jadi kita menjiwai lari kecil ketika karena dilihat musuh. Supaya Islam itu jangan memperlihatkan lemesnya di hadapan musuh. Jangan memperlihatkan lemahnya di hadapan musuh. Tapi kita musuh nggak melihat, maka silakan melepaskan lelah jalan kaki biasa. Itulah hikmahnya ada areal ini sebagai tanda dua garis lurus sebagai syarat bahwa ketika tawaf masuk areal hijau ini harus lari kecil. Ketika nggak kelihatan, maka jalan kaki. Lari kecil lagi, terus sampai sini, jalan kaki. Begitu pula ketika sa'i, jalan kaki dulu, lari kecil, sampai tanda hijau lagi, terus jalan kaki. Baliknya, jalan kaki dulu, lari kecil, tengah-tengah sini, sampai jalan kaki lagi. Itu hikmahnya, kenapa ketika yang merasa lengannya kekar, harus diperlihatkan supaya musuh melihatkan Islam itu dalam kondisi fit terus, tidak pernah capek. Nah, bagi mereka yang lengannya kelihatan kurus, abdulnya ditutupi. Karena dari riwayatnya Abdullah bin Mas'ud, balik lagi. Abdullah bin Mas'ud itu orangnya kurus kering. Jadi kurus kering.
kakinya kurus, tangannya kurus. Nah, beliau ketika pakai baju ihram ditutupi. Rasul tanya, kenapa engkau enggak buka? Ya Rasul, saya malu, dia orang Mekah. Saya malu, tutupi. Nah, Rasul tidak menyalahkan, maka sebagai dalil bahwa dibolehkannya yang merasa kurus, ihramnya ditutupi seluruhnya. Yang merasa dempal, boleh dibuka, memperlihatkan kekarnya. Ini hikmahnya, kenapa yang dempal harus diperlihatkan. Berikutnya, 3 hari intinya cuma 1 hari. Apa? Ya ini tanggal 9, amalan wukuf. Nah, 1 hari lamanya 24 jam. Ternyata intinya haji tidak 24 jam. Hanya sekitar kira-kira 5 jam. Kenapa 5 jam? Karena amalan wukuf dimulai dari ba'da duhur sampai dengan sebelum maghrib. Ingat ya, sebelum maghrib. Jadi maghrib harus sudah meninggalkan Arafah. Harus itu harusnya. Jadi sekitar tanggal setengah 1, maaf bukan tanggal ya, jam setengah 1 siang sampai sekitar setengah 6 petang jam maghrib. Ini sekitar 5 jam. Haji intinya cuma 5 jam. Nah, dari 5 jam itu intinya haji berapa lama? Hanya sekitar sekian menit. Kenapa sekian menit? Tergantung kita. Ketika 5 jam itu bisa nggak khusyuk selama 5 jam? Kalau kita bisa khusyuk 5 jam, bersyukurlah 5 jam sempurna, penuh alokasi waktu hajinya. Tapi barangkali 5 jam kita nggak bisa khusyuk, hanya 1 jam khusyuknya, hanya 2 jam khusyuknya. Maka ya haji intinya sekian menit. Tergantung orang berapa kuatnya ketika amalan wukuf. Kenapa? Karena tidak semua orang kuat amalan wukuf. Lanjutannya. Secara bahasa, apa artinya wukuf? Al-wukufu adalah definisi bahasa Arabnya khilaful julusi waqafa bil makani. Khilaful julusi waqafa bil makani. Khilafu artinya bersila atau bersilang. Julusi artinya duduk. Khilaful julusi duduk bersila. Waqafa artinya berhenti. Bi di sini bukan dengan lo ya. Ingat bahwa lafadz bi kalau ketemu kata berikutnya bermasuk dalam tempat, maka bi artinya di. Jadi maka bi artinya di. Jadi lafadz bi artinya dengan, tapi kalau bi ketemu kata berikutnya bermasuk nama tempat, maka bi artinya di. Misalnya bibak kata, di baka, bibabila, di negeri Babil, bibak kata, di baka, biyaminika, di tangan kananmu, bil makani, di tempat. Jadi bi di sini artinya bukan dengan, tapi artinya di. Kenapa? Karena ketemu isim berikutnya bermaksud tempat. Bil makani, di tempat. Maka arti seluruhnya al-wukufu adalah khilaful julusi, duduk bersila, waqafa bil makani, berhenti di tempat. Sekarang pengertian khilaful julusi. Apa khilaful julusi? Yakni duduknya posisi kaki dilipat. Lututnya harus dilipat. Harus ini pengertian abdolnya. Abdolnya harus dilipat. Yakni apa? Misalnya duduk bersila atau bersimpuh kayak orang perempuan bersimpuh atau iftiros seperti dalam sholat atau bertawaruk dalam sholat. Intinya adalah duduknya tidak boleh berselonjor. Tidak boleh berselonjor. Jadi sebetulnya bagi orang-orang yang mau berangkat haji, mereka banyak latihan di rumah. Ini apa? Latihan jalan kaki kemana-mana. Dengan alasan supaya nanti ketika sa'i kuat. Kenapa? Sudah terapi ketika di Indonesia. Padahal sebetulnya yang paling inti latihan adalah bukan latihan jalan kaki, tapi apa? Latihan duduk lama dilipat kuat enggak? Nah, jadi sebetulnya adalah latihan berhaji itu kalau mengenai kaki loh ya, enggak sekedar latihan berjalan, juga latihan kaki dilipat selama mungkin. Kuat enggak 5 jam dilipat kakinya? Nah, bagaimana cara latihannya? Ya ini bagi orang laki-laki ada lokasi sholat namanya sholat Jumat.
sholat Jumatan. Di situ ada amalan duduk. Duduk ngapain Jumatan? Mendengar khutbah, mendengar khotib. Kenapa? Duduknya sholat Jumat tidak boleh duduk santai, harus berlipat kakinya. Itu sebagai terapi, duduknya kayak orang tawaf. Jadi, maaf, duduknya kayak orang wukuf. Jadi orang itu duduknya kayak orang Jumatan. Kenapa? Duduknya duduk ritual. Duduk ritual. Jadi laki-laki ketika kita pas Jumatan, bayangkan kita kuat nggak mendengar khutbah, kaki dilipat terus sekian menit, kuat nggak? Kalau kuat, makanya terapinya lebih lama lagi pas wukuf 5 jam, lebih lama lagi terapinya. Jadi terapi kaki ketika mau belajar adalah dilatih berjalan selama mungkin dan dilatih dilipat selama mungkin supaya ketika wukuf tidak terus tidak segera kram, tidak segera nyeri, tidak segera kesemutan, bisa bertahan selama mungkin maksimal 5 jam supaya apa? Wukufnya, julusnya jadi sempurna. Nah, sekarang silakan saya bertanya, dijawab sama-sama. Saya bertanya, dijawab sama-sama. Di layar ini, contoh adegan dalam tenda di Arafah, sedang amalan khilaful julusi. Ya, ini apa? Duduk bersila. Ini kita lihat, ini contoh orang yang duduknya benar. Kenapa benar? Karena kakinya dilipat. Ini yang benar. Sekarang saya tunjuk contoh orang yang duduk rukuknya salah. Mari kita lihat dari saya pointernya. Ini sebelah kanan ini ada orang yang tadi kakinya lutut agak diselor dikit. Ini yang kurang sempurna. Kenapa? Karena lututnya dibuka dikit, tidak bersila. Jadi silakan diselonjorkan sebentar aja. Setelah itu baru bersila lagi. Jadi intinya adalah tidak boleh bersandar, dan tidak boleh berselonjor. Harus dilipat terus seperti duduknya orang ketika dengar khotib ketika Jumatan. Yang saya katakan adalah karena amalan wukuf adalah selama 5 jam, duduk terus. Silakan tebak. Apa pertanyaannya? Di atas dari tulisannya. Amalan ibadah apa yang bisa dilakukan ketika duduk? Contohnya ngapain? Silakan tebak. Contohnya apa? Amalan yang bisa duduk aja. Ngapain? Berzikir. Oh, berzikir. Berzikir, sholat sunnah. Nggak boleh Sholat sunnah. Nggak boleh sholat, nggak boleh. Kenapa? Nggak boleh berdiri. Nggak boleh berdiri. Duduk selama 5 jam. Tidak boleh berdiri. Ayo apa amalan? Hanya duduk saja. Baca Quran, berzikir, apalagi? Nggak boleh berdiri. Nggak boleh berdiri. Sholat ada berdirinya, nggak boleh. Kenapa? Buktinya apa? Sholat asar nggak boleh dikerjakan tepat waktunya. Harus dimajukan supaya ketika waktu asar tidak sibuk sholat asar. Ini wajibnya asar wajib dijamak ke zuhur supaya tidak boleh sholat asar. Dilarang sholat asar tepat waktunya. Yuk, apa saja? Berzikir, baca Quran, apalagi amalan duduk. Silakan tebak. Beriktikaf. Ya, iktikaf. Wah, bukan. Doa. Lagi. Ayo. Berdoa lah, Pak. Berdoa. Duduk. Berzikir. Berdoa. Baca Quran. Apalagi? Cuma 3? Cuma 3? Nggak ada yang lain? Ayo tebak. Amalan apa yang hanya bisa dikerjakan dengan duduk? Cuma 3? Nggak ada yang lain? Jadi, amalannya adalah berzikir. Zikir baca apa? Wirid zikirnya bebas. Kalau sedang ingat Allah, ingat dosa, baca istighfar. Kalau sedang bersyukur nikmat, baca tasbih. Kalau sedang ingat Rasul, baca sholawat, bebas. Berapa ratus, berapa ribu, bebas jumlahnya. Setelah zikir jenuh, kan kita ada titik jenuhnya. Setelah jenuh, baru baca Quran. Baca surat apa? Bebas. Sesuai dengan suasana hati kita. Berapa juz? Bebas juga. Setelah baca Quran jenuh, kemudian kita berdoa. Berdoa baca apa? Bebas doanya. Terserah. Bebas. Lalu kalau sudah dzikir, sudah jenuh, kemudian baca Quran jenuh, berdoa sudah habis semua diucapkan, ngapain kita? Diam bertafakur. Tidur. Ya, diam bertafakur,
tafaknya habis, tinggal kurnya saja. Kur. Iya, kur. Mendengkur. Tidur. Jadi, kalau kita ada Tidur. orang kok dalam tenda kok tidur, kita jangan suudon. Mungkin karena begitu khusyuknya bertafakur, sampai tafaknya habis, tinggal kurnya saja. Gitu. Mungkin karena Iya, tapi tidur boleh nggak? ya, sia-sia amalannya, sia-sia. Ya, 5 jam. Berikutnya, lanjutannya. Apa wakofa artinya wakofa? Berhenti dari berdiri. Berhenti dari kesibukan berdiri. Bisa apa? Sibuk sholat tidak boleh. Sibuk jalan-jalan tidak boleh. Kecuali berdirinya mau wudhu, batal wudhu, silakan berdiri, terus ke toilet, setelah itu balik lagi duduk. Jangan ada kesibukan yang lainnya. Ternyata di sana banyak jamaah haji ketika wukuf jenuh duduknya. Karena jenuh kram, akhirnya apa? Berdiri mereka, foto-foto, syuting-syuting. Jalan-jalan, lihat situasi. Jalan, lihat suasana. Sebetulnya tidak afdol. Kenapa? Sangat disayangkan. Cuma 5 jam. Setahun sekali 5 jam. Sangat disayangkan. Kalau tiap tahun bisa berangkat loh ya. Setahun sekali 5 jam. Masa untuk yang lainnya. Jangan sampai di luar kepentingan ibadah. Harus wakofa. Iya. Apa wakofa? Dari Berhenti. kesibukan berdiri. Makanya sholat nggak boleh. Apa hikmahnya? Berdiri sholat aja nggak boleh. Apalagi di luar sholat. Lebih nggak boleh lagi itu hikmahnya. Lanjutannya. Bil makani. Apa bil makani? Di tempat. Di tempat. Karena tulisan makan pakai alif lam, ingat bahwa isim kalau berawan alif tempat artinya tertentu atau khusus. Tertentu. Berarti haji itu duduknya di tanah yang tertentu, tidak sembarang tanah. Tanah mana? Tanah Arafah. Berarti ada hikmahnya. Kenapa orang Saudi atau pemerintah Saudi membatasi kuota? Kenapa? Karena intinya haji di tanah Arafah. Misalnya, mari kita bayangkan. Misalnya, seluruh negara nggak ada batasan kuota. Semuanya bebas berangkat, maka dikhawatirkan tanah Arafah tidak muat. Ya. Tanah Arafah tidak muat. Akhirnya apa? Orang berebut. Karena berebut, berpotensi rebutan, berpotensi berkelahi, berpotensi emosi. Nah, pada berkelahi bisa melunturkan ibadah haji. Ya. Berpotensi emosi. Karena berebut duduk di tanah Arafah yang direbut sekian banyak orang itu. Lanjutannya, kenapa kalau duduk di luar Arafah tidak sah, tidak diterima hajinya? Lanjutannya, dari luas Arafah sekitar 19.000 hektar lebih. Jabal Rahmat. Jadi, dari Muharram jalan kaki ke Arafah 221,9 km. Ini jaraknya. Nah, ini contoh adegan jamaah haji yang masuk ke area Arafah. Kenapa harus masuk? Karena tanah Arafah adalah tanah di mana tempat sahnya untuk wukuf. Bersama duduk di luar areal ini, maka tidak sah. Sedangkan parkiran mobil ada di luar areal Arafah. Kalau ini contoh masuk, ada tulisan batasan Arafahnya. Barang siapa nggak masuk areal ini, nggak masuk tugu atau gapura ini, maka tidak sah hajinya. Contoh ini ada yang pada di luar Arafah, yang ini dalam ini ada masuk dalamnya. Ini contoh arealnya. Ini adalah harus masuk ke tanah Arafatun, tidak boleh di luarnya. Nah, di dalam tanah Arafah ada masjid namanya Namiro. Masjid Namiro. Ya. Nah, masjid ini luasnya 124.000 meter persegi. Ini foto ketika sholat duhur dan asar berjamaah. Jadi pusatnya sholat berjamaah di Masjid Namiron, pusat di sini. Nah, karena masjidnya nggak bisa menampung jamaah, maka sampai di luar jalan-jalan ini. Di sini, ini jamaah putih semua ini adalah jamaah orang luar negeri. Indonesia tidak ada mungkin, tidak ada. Ini contoh jamaah sholat duhur dan asar di jamak ketika siang hari di Masjid Namiro. Semuanya satu imam.
satu imam di masjid sini. Jadi karena di berbagai speaker di jalanan banyak speakernya, terdengar suara imamnya memimpin sholat jamaah. Nah, speaker ini atau suara imam tidak terdengar oleh jamaah Indonesia. Kenapa? Karena perkemahan jamaah Indonesia jauh dari Masjid Namiro. Jadi perkemahan jauh dari Masjid Namiro, jauh, nggak terdengar. Makanya masing-masing di dalam kemah Indonesia mengadakan sholat jamaah sendiri. Kenapa sendiri? Karena tidak terdengar dari Masjid Pusat Namiro. Nah, terus areal wukuf. Wukuf itu adalah tempat wukuf. Di mana pusatnya? Wukuf pusatnya di Jabal Rahmah. Sedangkan sholat Dhuhr Isya pusatnya di Masjid Namiro. Jadi wukuf pusatnya di tanah sini. Ini bundaran Jabal Rahmah. Jabal artinya gunung, Rahmah kasih sayang. Gunung penuh kasih sayang. Di sini pusat wukufnya. Indonesia tidak ngalami di sini. Kenapa? Karena perkemahan Indonesia jauh dari Jabal Rahmah. Ya, dekat. Di sini pusat wukufnya. Banyak orang berkerumun. Kenapa? Orang pengen afdolnya. Afdolnya apa? Lebih ke pusatnya. Diameternya Jabal Rahmah 280 meter persegi. Nah, di sini pusat wukufnya. Mari kita lihat di layar ada pagar-pagar hijau. Ini kelihatan ya, pagar hijau kelihatan ya. Pagar hijau di layar ada kelihatan. Nah, maksudnya apa? Ini adalah areal batasan oleh bangsa Saudi melarang jamaah mendekati areal batu sini. Kenapa? Rasul Muhammad ketika wukuf, beliau di suatu batu di sini. Nah, supaya batunya tidak direbut banyak orang, supaya nggak dikultuskan, karena jadi rebutan, maka disebut disekat-sekat pakai areal. Ini ada trop ini, ada yang terobos ini. Ada yang terobos masuk mendekati batu. Ini banyak tentara yang menjaga. Jadi kenapa ada pagar hijau? Karena Rasul tempat wukuf di sini. Semua orang pengen niru kayak Rasul. Semua orang pengen napatilas bekas-bekas Rasul. Maka supaya aman batu bekas Rasul dijaga dengan areal pagar warna hijau ini. Nah, jamaah Indonesia nggak ngalami di sini. Di sinilah Rasul wukufnya, maka banyak tentara menjaga ketat areal itu. Ya, sementara kita dulu di sini dari gambar ini adalah pusat wukufnya di areal Jabal Rahmah. Rasul wukuf di sebelah sini. Nah, supaya batunya aman dari banyak rebutan, maka tentara menjaganya. Banyak sekat-sekat pagar hijau. Kenapa? Karena mereka ada yang menerobos, mendekati batu yang pernah ditempati Rasul tersebut. Ini contohnya gambar ketika wukuf di Arafah. Kita berhenti dulu, akan ketemu lagi materinya kita sambung pada hari Senin sore. Senin sore ketemu lagi Senin sorenya. Itu dulu sementara ini kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dulu ya. Salam. Akan saya kirim dalam grupnya rekamannya.